Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu mengenai interaksi negara ASEAN. Jadi sebelumnya kita masuk ke interaksinya, saya akan menjelaskan lebih dulu bagaimana sejarahnya berdirinya negara ASEAN itu sendiri. Jadi negara ASEAN itu berdiri pada tanggal 6 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu sendiri. Tujuannya didirikan ASEAN itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya. Selain itu juga ASEAN terutama tujuan yang utama yaitu untuk menciptakan kedamaian di antara negara-negara regional Asia Tenggara. Anggota ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanan Homan. Negara-negara ASEAN pada tahun 84 Brunei masuk. Brunei Darussalam jadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara tersebut. Kemudian 11 tahun kemudian diikuti oleh Vietnam pada tahun 1995 dan disusul 2 tahun kemudian oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan tahun 1998 Kamboja pun akhirnya ikut dalam keanggotaan negara ASEAN. Itu adalah sejarah singkat mengenai sejarah ASEAN. ASEAN itu disingkatan, kepanjangannya ada Association of Southeast Asian Nation. Jadi organisasi wilayah Asia Tenggara. Kemudian pendiri dan lambang ASEAN. ASEAN memiliki lambang seperti ini: merah melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, kuning melambangkan kemakmuran, dan putih melambangkan kesucian. Ini adalah tokoh-tokoh awal pendiri ASEAN. Yang pertama, Malaysia, Tun Abdul Razak. Ini lahir pada tanggal 11 Maret 1922 di Pahang, Malaysia. Pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada waktu berdirinya organisasi ASEAN. Kemudian Thailand diwakili oleh Tanan Homan yang lahir pada 9 Mei 1914 di Bangkok, Thailand, dan beliau juga merupakan Menteri Luar Negeri Thailand pada waktu itu. Kemudian Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam yang lahir pada tahun 25 Februari 1915 di Javina. Beliau merupakan utusan wakil luar negeri, Menteri Luar Negeri dari Singapura. Kemudian ke Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Ini lahir pada tanggal 22 Juli 1917 di Pamantan, Siantar, Sumatera Utara. Beliau juga dulunya adalah sebagai Menteri Luar Negeri pada waktu berdirinya organisasi ASEAN. Kemudian Filipina diwakili oleh Narciso Ramos yang lahir pada tahun 11 November 1900 di Pasingan, Filipina. Dan beliau juga merupakan Menteri Luar Negeri dari negara Filipina pada waktu itu.
Jadi karena tujuan ASEAN itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial peradaban masyarakatnya, maka terciptanya kerjasama antar negara ASEAN. Ini kerjasama antar negara ASEAN itu akan didukung memiliki latar belakang yang sangat bermacam-macam. Ada yang karena kesamaan ideologis, ada karena kesamaan pernah dijajah, terus kemudian pasti di dalam persamaan itu ada juga faktor penghambatnya. Kenapa faktor penghambat? Karena setiap negara ASEAN itu sangat berbeda ideologisnya. Ada yang republik, ada yang kerajaan, bahkan ada yang kayak semacam komunis seperti itu, berideologi komunis, berideologi Cina. Jadi karena tujuannya itu untuk menciptakan kemajuan di antara negara-negara anggota ASEAN, maka terciptanya kerjasama. Hal ini didorong pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaannya yaitu sama-sama memiliki rata-rata hasil minyak bumi yang sangat banyak dan tergabung dalam organisasi OPEC. OPEC itu adalah organisasi minyak bumi yang keanggotaannya di bawah PBB. Kemudian perbedaan sumber daya pangan juga, kayak semacam Indonesia itu merupakan hasil memiliki sumber daya pertanian yang sangat melimpah, sedangkan Singapura, Brunei itu tidak memiliki sumber daya pertanian tidak melimpah, jadi bisa mengekspor ke dua negara tersebut. Atau bahkan sebaliknya, jika negara Indonesia tidak memiliki kelapa sawit, batu bara, bauksit, dan sebagainya, mungkin di kedua negara itu bisa mengekspor bergantian ke negara kita. Kemudian kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kesamaannya karena satu regional wilayah di Asia Tenggara itu memiliki cangkupan yang luas juga, tetapi karena ada kesamaan berada di wilayah Asia Tenggara itu bisa memungkinkan terciptanya kerjasama yang sangat nyata, yang sangat jelas seperti itu. Kemudian dari faktor itu merupakan dua faktor pendorongnya, dan faktor penghambatnya ada 4. Yang pertama, perbedaan ideologi, karena hampir saat ini tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi maksudnya itu negara-negara ASEAN itu terbuka dengan ideologi baru, baik ideologi liberal maupun ideologi komunis atau bahkan ideologi lainnya, yang mana sangat memungkinkan masuk ke dalam setiap negaranya. Kemudian konflik dan peperangan ini sangat sering terjadi dalam sebuah negara, baik konflik antar etnis, antar suku, antar budaya di dalam negeri, maupun konflik antar negara, yaitu konflik luar negeri. Kemudian kebijakan protektif, di mana suatu negara menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri untuk menciptakan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Jadi kebijakan protektif ini semacam kebijakan untuk melindungi diri dari negara lain, sehingga masyarakat atau
penghasilan pendapatan dari masyarakatnya itu bisa meningkat dari hasil pertanian atau hasil yang diciptakan oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi kebijakan protektif itu lebih ke kebijakan yang untuk melindungi kepentingan negaranya itu. Terus kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Jadi setiap negara pasti mendirikan negara itu mempunyai tujuan dan cita-citanya. Jadi kepentingan setiap negara itu berbeda-beda. Itu sangat wajar dalam setiap kita bernegara. Sehingga akibat perbedaan tujuan dari kepentingan itu maka sangat memungkinkan sehingga terjadinya penghambatan dalam proses kerja sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai sedikit dari penjelasan negara sejarahnya ASEAN, kemudian tokoh-tokoh yang melompori, kemudian faktor penambah dan pendorong dari kerjasama ASEAN itu sendiri. Untuk tugasnya ini ada tugas yaitu kalian disuruh mempelajari 3 negara ASEAN, tentukan sendiri, kemudian analisislah kesamaan dan perbedaan dari ketiga negara itu. Kerjakan di buku dan dikumpulkan pada tanggal 24 Agustus 2020. Mungkin itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.